Sudah 30 hari nih ya. Sudah 30 hari ibadah Ramadan. Ah, mulai dari saum, lalu ditambah sholat taraweh, ya, ditambah lagi baca Al-Quran, dan ibadah lainnya ya, sedekah, ya. Nah, kita sudah melewati 1 bulan tuh di bulan Ramadan ya. Kan ibaratnya kita udah 1 bulan dilatih ya, di training selama 1 bulan penuh dengan harapan setelah 1 bulan penuh kita di training, kemudian selesai training kita lulus, ya, gitu ya. Harapannya kan gitu ya. Lulus kalau ibadah Ramadan tuh apa? Kriteria lulusnya tujuannya untuk jadi apa? Ada yang tahu? Coba dijawab yang tahu. Jadi ibadah Ramadan itu Allah berikan kepada umat muslim supaya kita menjadi orang apa? Mana suara Kembali bersih. berapa? Kembali bersih. Iya, salah satunya dosa-dosa kita diampuni ya dengan Ramadan selama 1 bulan itu. Kemudian apalagi di Qur'annya itu diwajibkan berpuasa Ramadan agar menjadi titik-titik-titik orang yang titik-titik-titik apa? Yang bertakwa. Iya benar ya. Jadi tujuan kita 1 bulan penuh itu berpuasa, tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa nih, ya. Apa kata pengertian takwa itu? Pengertian takwa itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Jadi dengan Ramadan itu kita diharapkan iman kita mungkin yang tadinya kadarnya cuma 50%, diharapkan setelah selesai Ramadan meningkat jadi 100%. Amal soleh kita yang tadinya mungkin cuma 60%, setelah selesai Ramadan diharapkan jadi 100%. Contoh realnya misalkan sholat ya. Mungkin kita sebelum bulan Ramadan itu sholatnya sering ditunda-tunda ya. Sering harusnya misalkan sholat subuh jam setengah 5, kita baru sholat misalkan jam setengah 6 ya. Harusnya sholat lohor jam 12, kita baru sholatnya jam 2. Asar harusnya jam setengah 4, kita baru sholatnya setengah 6. Waduh, wah ya, itu ya. Jadi salah satu cirinya kan itu ya. Dalam ibadah itu baru ibadah yang personal ya. Nah itu. Kita tinggal ini aja, kita tinggal introspeksi masing-masing nih. Setelah Ramadan, kira-kira sholat saya jadi tambah semangat atau tetap kayak gitu-gitu aja sama aja sebelumnya gitu ya. Nah, kita introspeksi. Harapannya sih setelah Ramadan jadi lebih rajin ya gitu. Tapi kalau ternyata setelah Ramadan tetap aja sholatnya masih menunda-nunda, masih malas-malesan, nah itu kita harus waspada tuh. Aduh, kenapa ya saya kok masih begini-begini aja sholatnya masih nggak semangat, masih males, masih suka nunda-nunda. Nah, itu harus dicari obatnya ya. Cari obatnya gimana caranya? Kita baca-baca ya. Baca-baca tentang kisah-kisah orang yang rajin sholat, yang soleh gimana. Kenapa mereka bisa sampai rajin sholat, kok saya enggak gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus cari obatnya. Apalagi kan sholat itu tiang agama ya. Yang utama, amal pertama yang akan dihisab sama Allah. Ya. Nah, nanti sebenarnya kita harus cari tahu
kenapa sih saya harus sholat gitu ya. Jadi ibadah-ibadah yang Allah berikan itu, diwajibkan itu, kita harus sampai tahu kenapanya ya. Kenapa harus sholat, kita cari tahu tuh. Lalu kenapa harus puasa, kita cari tahu kenapa. Kenapa harus nutup aurat ya, harus tahu ininya dulu, reasonnya, alasannya. Jangan sampai kita melakukannya hanya karena disuruh orang tua ya, sholat karena disuruh orang tua nih, takut dimarahin kalau nggak sholat. Nah, kalau kita mengerjakannya tanpa reason, tanpa paham kenapa-kenapanya, nanti bisa-bisa setelah kita jauh dari orang tua, kita nggak sholat. Karena kita dulu ketika sholat karena hanya takut karena orang tua aja, gitu ya. Kos misalkan udah mahasiswa ke Jakarta atau ke Jogja, kalau yang di UGM ya, udah jauh dari orang tua, wah free ya, nggak sholat gitu kan. Karena dulu waktu di SMP SMA-nya tidak mencari pemahaman untuk apa kita sholat gitu ya. Nah, kalian nih mumpung masih di bawah pengasuhan orang tua, cari dulu reasonnya ya, pemahaman. Sampai kalian benar-benar paham apa alasan dan kebaikan di balik ibadah yang kita lakukan ya. Kenapa harus sholat? Harus paham dulu sampai benar-benar, oh iya ya, saya tahu nih apa sebabnya harus sholat. Ternyata sholat itu misalkan keuntungannya, kebaikannya untuk saya itu apa-apa-apa, kerugiannya apa-apa-apa kalau tidak sholat gitu ya. Menutup aurat juga kan. Nah, kemarin kan lagi viral ya, yang ketika sekolah di luar negeri, malah jadi pengen melepas kerudung gitu kan ya. Nah, itu tanda bahwa ketika pakai kerudung nggak paham reasonnya. Apa sih alasan dari syariat harus menutup aurat itu gitu ya. Nggak paham. Jadi pakai kerudungnya mungkin ya hanya karena orang tua, hanya karena lingkungan Oh, itu aja. itu ya. Mm-mm. Ya. Jadi jangan sampai kita gitu ya. Harus tahu dulu alasannya kenapa misalkan harus tutup aurat. Kalau perempuan kenapa harus pakai kerudung. Harus paham dulu. Kalau udah paham, kita mengakui, oh iya benar ya, ternyata syariat ini tuh memang untuk kebaikan diri saya sendiri gitu ya. Pas sudah paham, insya Allah nanti walaupun kita jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan teman-teman yang dulu pakai kerudung, kita tetap mempertahankan ya, mempertahankan identitas kita sebagai seorang muslimah, misalkan kalau yang perempuan ya, tetap pakai kerudung gitu. Walaupun jauh sekolah di luar negeri, apa sekolah di luar kota gitu ya. Karena kita sudah paham apa alasan dari syariat menutup aurat gitu ya. Nah, sampai sini dulu ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mau testimoni dulu kemarin gimana setelah Ramadan pengalamannya yang dirasakan sekarang gimana setelah selesai Ramadan, setelah Syawal? Kania gimana Kania? Perwakilan nih dari ketua kelas. Udah ganti sekarang ya? Masuk Kania atau udah imam? Iya, ya, itunya. Apa yang dirasakan setelah selesai Ramadan, sekarang udah Syawal nih. Yang dirasakan apakah ada peningkatan dari ketakwaan atau apa aja lah pengalaman sehari-hari yang dirasakan. Gimana kan ya? Dirasakan sih sama aja ya. Gak ada terlalu banyak peningkatan.
Mm-mm. Tapi waktu Ramadan kemarin ini bisa melakukan ibadah dengan enak nggak? Kita saat tarawehnya, puasanya gitu gimana? Pas Ramadan kemarin. Kalau Ramadan itu lebih apa ya, lebih ada semangatnya gitu buat beribadah tuh, buat sholat gitu, lebih banyak sholat, Mm-mm. sholat duha, ngajinya tuh. Dan apa ya, karena mungkin kalau ngaji tuh kan ada target gitu ya, mau khatam, jadi semangat aja Iya. gitu. Oh iya. Jadi pas Ramadan mah emang semangatnya lebih tinggi gitu ya kerasanya ya. Iya. Kalau sekarang udah selesai Ramadan, gimana? Masih rajin duha sama ngajinya, baca Qur'annya? Kalau baca Quran alhamdulillah sih masih rajin. Iya. Cuman kalau sholat duha ya ada. Ya, kadang sholat, kadang enggak ya. Ya, Iya. Tadi pagi udah pada sholat duha belum nih anak-anak nih? Sebelum Udah Bu. oh, oh, udah, alhamdulillah. Kalau yang belum bisa nanti ya pas jam istirahat ya. Tetap ada jam istirahatnya aja kan? Ada ya, walaupun online juga ya. ya ada. Ah, iya. Kan kita udah bahas ya, sholat duha itu kan ibaratnya kita bersedekah ya. Bersedekah dengan seluruh tulang persendian tubuh kita ya. Semua tulang persendian tubuh kita sedekahkan. Kita kalau mau sedekah uang mungkin nggak selalu ada ya. Mungkin hari ini pas punya uang lebih, besok enggak gitu kan kalau uang sedekahnya. Tapi kalau sedekahnya sholat duha, gampang. Tinggal kemauan kita aja kan. Wudhu, sholat aja 2 rakaat gitu ya. Jadi usahakan rutin ya. Karena sedekah gratis tuh kalau sholat duha ya. Nggak usah keluar uang. Kita mumpung masih dikasih nafas sama Allah, perbanyak amal ya. Yang gampang-gampang aja yang gratisan tuh amalnya. Seperti sholat duha itu kan. Sholat duha gratis. Kita tinggal wudhu, sholat aja 2 rakaat. Udah bersedekah ya. Mungkin sekarang nggak terlalu dirasakan, tapi nanti kalau kita sudah memasuki alam lain, alhamdulillah kita bersyukur banget. Aduh, alhamdulillah ya dulu saya walaupun rada-rada agak-agak dimales-malesan gitu, dipaksa-paksa motivasi diri sendiri, tapi saya tetap berusaha sholat duha gitu. Nanti kita bersyukur ya kalau sudah memasuki alam lain. Ditambah lagi kan Allah menjamin ya kalau orang yang rajin sholat duha, insya Allah sampai akhir hidupnya sampai dewasa tidak akan kekurangan rezeki ya. Itu salah satu keutamaan sholat duha ya. Sama Allah dijamin rezekinya. Kalian nggak usah khawatir atau cemas, aduh nanti saya udah dewasa gimana ya, kira-kira saya dapat kerjaan yang gajinya bagus nggak ya, cukup nggak ya nanti gaji saya. Jangan khawatir gitu ya. Kalau kita rajin sholat duha, insya Allah dijamin sama Allah rezekinya ya. Sampai akhir hayat kita tidak akan kekurangan kalau kita rutin sholat duha ya. Itu salah satu keutamaannya untuk di dunia ya, kalau sholat duha itu. Kalau orang yang bertakwa itu akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka ya. Tidak disangka-sangka tiba-tiba oh dapat orderan, dapat rezeki ini, dapat rezeki itu gitu kalau orang bertakwa ya. Sama Allah dikasih rezeki dari arah yang kita tidak duga ya. Tiba-tiba datang aja rezekinya tanpa kita harap-harap, kita pikir-pikir ya. Karena apa? Ya itu salah satunya karena rajin sholat duhanya ya. Jadi dijamin rezekinya sama Allah. Gitu ya. Insya Allah. Karena itu semangat sholat duha ya. Gratis ya. Tidak usah bayar. Iya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 8 atau sampai jam berapa? Sampai jam 8. Oh, sampai jam 8. Iya, ya.
Masih ada waktu ya? Atau udah mau habis? Berapa menit lagi? Masih ada 22 menit, Bu. Oh iya, nah itu ya. Kemarin juga kan udah dibahas nih, apa yang ciri-ciri orang bertakwa, salah satunya kan di surat Al-Baqarah ya. Tuh, yang Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 sampai 5 tuh. Itu udah ada tuh ciri-ciri orang yang bertakwa apa aja kan? Ya. Coba siapa ada yang ingin membacakan terjemahannya nggak? Siapa yang menjadi volunteer mau bacain terjemahannya? Al-Baqarah 1 sampai 5. Ada yang di dekat udah ada Al-Quran? Coba yang biasanya suaranya Ayat berapa, keluar. Bu, tadi? Ayat 1 Al-Baqarah 1 sampai 5. Silakan dibaca terjemahannya. Supaya kita tahu ya, saya ini udah masuk golongan bertakwa belum gitu ya. Kan ada cirinya. Bu, saya ada Al-Baqarah 1 sampai 5 kan. Iya, silahkan Alia. Ayat 1 alif lam mim gak ada artinya. Ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan kebahagiaan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat 4, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ayat 5, mereka itu yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul Makasih Malia ya. Nah ya, itu baru dari surat Al-Baqarah aja ya. Ciri yang bertakwa itu kan beriman kepada yang goib. Maksudnya beriman kepada yang goib, ya antaranya kan yang goib tuh yang tidak terlihat oleh kita ya. Misalkan Allah juga goib kan, tidak terlihat. Tapi kita sebenarnya bisa mengetahui keberadaan Allah dari ciptaannya ya. Gak mungkin dong ya kayak planet-planet, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya ada dan mempunyai keteraturan kalau tidak ada Tuhan yang mencipta dan mengatur ya. Begitu kita beriman kepada yang goib, misalkan beriman kepada Allah, lalu beriman kepada yang goib, kepada malaikat kan, malaikat juga kita nggak ngelihat ya, kita nggak ngelihat malaikat tapi kita yakin ada malaikat karena sudah dituliskan di Al-Quran bahwa masing-masing kita punya malaikat ya. Nah, ada berapa malaikat yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia? Ada berapa? Ada 4 ya. Ya, 1 di kanan, 1 di kiri, depan belakang ya. Tuh bayangkan ya, sama Allah sudah dikasih menjaga malaikat kanan kiri kan, malaikat atid dan rokib itu untuk selain untuk merekam kegiatan kita sehari-hari, juga untuk memberitahu ya kalau kita berbuat salah, dicegah ya, kita dengar tuh kalau yang telinganya sudah terbuka ya, telinga hatinya ya. Lalu malaikat hafazah yang menjaga di belakang dan di depan kita. Jadi kalau ada bahaya yang akan menimpa kita, akan dijaga sama malaikat hafazah ya. Gitu. Supaya kita terhindar dari bahaya itu. Ibu pernah contohin ya, misalkan ada orang jalan di rumput-rumputan, kan? Dia nggak tahu di depannya sebenarnya ada ular kobra. Waduh ya, ular kobra itu kalau sekali gigit kan, waduh, bisa
langsung pingsan atau nggak mati malah ya. Nah, karena kita punya malaikat hafazah, penjaga, maka sama malaikat hafazah itu diselamatkan ya. Yang harusnya kita lewat situ, tiba-tiba, wah kita dibawa 1 meter ke depan gitu ya. Karena kita diselamatkan sama malaikat hafazah kita. Nah itu ya. Itu salah satu ciri beriman kepada yang gaib, bahwa kita memang ada tuh yang namanya malaikat ya. Jin, nah, jin juga ada ya. Kan kayak di surat An-Nas kan, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jin juga ada yang muslimnya ya, sama kayak manusia. Jin ada yang muslim, juga ada yang kafir ya. Tapi kita sebagai manusia jangan sampai malah jadi minta-minta ke jin ya. Minta tolong ini, minta tolong itu ke jin. Nah, itu musyrik ya. Karena jin juga sama-sama makhluk Allah, sama-sama beribadah kepada Allah. Kita jangan sampai minta-minta ke jin ya. Nah, itu. Kalau minta-minta ke jin, musyrik ya. Kalau orang musyrik, itu dosa yang tidak terampuni sama Allah ya. Kalau dosa yang lain masih bisa diampuni, tapi kalau sampai musyrik, nah itu termasuk dosa besar ya. Jadi jangan sampai kita minta-minta ke jin gitu ya, minta tolong lah, minta apa gitu ya, yang tidak diperkenankan Allah. Lalu ciri yang kedua kan di sini dikatakan yang mendirikan sholat. Nah itu ya, sholat itu memang yang pertama. Kita supaya kita tumbuh semangat untuk sholat itu kita harus paham dulu ya, cari tahu dulu. Kan kalian udah pinter-pinter tuh ya, bisa bisa ke perpustakaan ya, bisa tanya-tanya ngobrol sama orang-orang yang lebih paham. Kenapa sih kita sampai diwajibkan sholat gitu kan? Apa sih untungnya sholat gitu ya? Nah itu harus sampai paham dulu supaya kita nanti menjalankan sholatnya dengan senang hati, bukan karena terpaksa atau karena hanya takut sama orang tua ya, sama guru ya. Kita cari dulu, cari tahu supaya lebih paham, lebih menghayati. Lalu kan ciri yang selanjutnya menafkahkan rezeki. Nah itu ya. Yang namanya infak kan tidak hanya uang, bisa seperti tadi berinfak dengan cara misalkan sholat duha ya, atau enggak dengan tenaga. Kalian mumpung di rumah nih, waduh kesempatan nih di rumah, bisa bantu-bantu orang tua di rumah ya, membantu. Biasanya kan sekolah nggak bisa bantuin ibu misalkan, sekarang mumpung di rumah ya bisalah bantuin dikit-dikit ya, mau bantuin nyuci piring atau mau bantuin nyapu-nyapu lah gitu ya. Kita itu mumpung masih libur di rumah ya. Jadi bisa bersedekah dengan tenaga ya. Tuh. Di sini semuanya di rumah orang tuanya kan, atau ada yang udah di kos-kosan? Di orang tua ya? Iya. Berarti bisa tuh ya, mumpung libur, bersedekah dengan tenaga, membantu orang tua di rumah. Lalu apalagi cirinya nih yang di ayat 4-nya, beriman kepada Al-Quran. Nah itu ya, kalau orang-orang yang mu'alaf itu ya, mereka kan bisa tertarik masuk Islam, salah satunya karena tertarik dengan Al-Qur'annya ya. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, walaupun tadinya ateis ya, ketika membaca Al-Qur'an, membaca terjemahannya, kalau yang orang Inggris baca terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu setelah membaca Al-Qur'an mereka itu jadi hatinya tersentuh ya. Merasakan oh iya benar ini adalah kata-kata Tuhan ya. Kata-kata Allah gitu ya. Itu yang mu'alaf. Kita yang udah Islam dari lahir, jangan sampai kalah kayak mu'alaf ya. Masa mu'alaf aja mereka tersentuh hatinya sama Al-Quran, kita enggak gitu kan ya. Berarti kita udah Islam dari lahir, mungkin kita kurang membaca Al-Quran kalau gitu ya. Nah,
Karena itu biasakan membaca juga terjemahannya ya. Baca terjemahannya supaya kita juga jadi tersentuh hati kita. Oh iya benar ya, Al-Quran ini memang kata-kata Tuhan gitu ya. Kalau enggak mungkin bisa seindah ini, bisa setepat ini di dalam firman-firmannya ya. Itu ciri bahwa kita beriman kepada kitab, kepada Al-Quran. Ya. Kemudian ciri yang terakhir di sini, mereka juga yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, itu ya. Salah satu yang membedakan orang yang beriman dengan orang kafir apa? Kalau orang kafir itu nggak percaya sama kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, ya. Mereka tidak percaya ada kehidupan akhirat kalau orang kafir. Kita hidup di dunia ini saja, kata mereka. Setelah mati ya udah, habis urusan, gitu ya. Kalau orang kafir gitu. Nggak ada tuh kata yang namanya nanti ada perhitungan hisab, lalu ada ketemu sama Tuhan, lalu ada siksa neraka dan siksa kubur, nggak ada itu kata orang kafir mah ya. Itu hanya dongeng aja gitu ya. Kalau kata orang kafir gitu. Nanti mereka kaget ya. Sekarang di dunia bilang gitu, begitu meninggal kaget deh ya. Ketemu sama alam kubur, sama alam akhirat ya. Nah kita sebagai orang beriman supaya nggak kaget, udah dikasih tahu sama Allah lewat Quran ya. Nanti ada tuh yang namanya alam setelah alam di dunia ini. Sehingga kalau orang beriman itu dia kan bersiap-siap ya. Karena tahu nanti setelah meninggal di dunia masih ada lanjutannya. Ya, masih ada lanjutannya kehidupan berikutnya. Jadi bersiap-siap cari bekal ya, cari bekal iman dan amal soleh ketika masih hidup ya. Karena nanti kalau sudah selesai urusannya udah diambil nyawanya ya sudah ya, tinggal perhitungan aja hisab ya. Nah itu bedanya orang kafir sama orang beriman ya. Kalau orang beriman tuh di Al-Baqarah kan tuh mereka orang-orang yang yakin akan adanya kehidupan akhirat ya. Kita yakin loh benar nanti ada kehidupan akhirat ya. Selain dengan yakin ada kehidupan akhirat itu kita jadi beramal mempersiapkan bekal ya dengan amal soleh, iman amal soleh. Kita juga di dunia jadi tidak terlalu sedih atau terlalu kecewa kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ya. Waktu di dunia gitu kan hidup misalkan tidak semewah orang lain ya. Kenapa ya orang lain makanya enak gitu. Liburan teh jalan-jalan ke Eropa, kemana gitu ya. Saya kok liburan di rumah aja gitu ya. Nah, kalau orang yang beriman tuh dia ingat ini kan cuma sementara kehidupan di dunia aja ya. Saya sekarang nggak apa-apa, nggak bisa jalan-jalan ke Eropa kemana-kemana. Nanti kalau saya beramal soleh, insya Allah ya, yang namanya surga Allah itu lebih jauh lebih indah daripada pemandangan di Eropa. Nah, gitu ya. Jadi orang beriman tuh tidak putus asa ya. Orang lain kok bisa jajan, makannya enak-enak. Saya kok makannya sehari-hari biasa aja ya, begitu-begitu lagi, begitu-begitu lagi. Nah, kalau orang yang beriman tuh nggak apa-apa ya. Kan ini cuma sementara di dunia mah ya. Nanti insya Allah di akhirat kalau saya beramal soleh selama di dunia akan diberikan hidangan yang jauh lebih enak, lebih lezat daripada makanan yang ada di dunia. Gitu ya. Jadi kalau orang yang beriman terhadap kehidupan akhirat tuh tidak akan putus asa, tidak akan kecewa ya. Karena yakin di dunia mah sementara aja ya. Nanti di akhirat mah mau apa juga yang kita inginkan selama itu baik akan diberikan sama Allah. Ya. Jadi kita tidak perlu
merasa kecewa, bersedih dengan apa yang kita terima di dunia ini, ya. Di sini mah cuma sementara aja, ya. Nanti di akhirat akan jauh lebih bagus, lebih enak balasan dari Allahnya, ya. Gitu. Iya. Baik, sampai sini ada yang ingin komen? Atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Nggak Siapa ada, Bi. yang ya? Enggak, Enggak, udah paham, Adik? ya lumayan. Iya, ya. Walaupun di dunia misalkan tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya itu mah hanya sementara ya. Yang namanya kepintaran, kecantikan, itu cuma sementara ya. Walaupun di dunianya secantik apapun, seganteng apapun, tapi kalau di dunianya amalnya amal yang buruk, nanti ketika dibangkitkan, nggak ganteng lagi deh, ya. Ini anak-anak ya. Jadi kita nggak apa-apa lah di dunia mah wajahnya standar, biasa-biasa aja ya. Yang penting beramal soleh, insya Allah nanti dibangkitkan jadi lebih cantik, lebih ganteng ya. Daripada kita di dunia cantik, ganteng, pas meninggal lalu dibangkitkan lagi wajahnya jadi lebih jelek ya. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara waktu di dunia amalnya banyak amal yang jelek, amal yang buruk ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi kita udah diterima aja kalau yang sekarang ada di dunia mah ya. Karena hanya sementara aja nih. Nanti kalau kita bangkit dari kubur mah, dibangkitkan di akhirat, bisa beda lagi nih rupa kita ya. Tergantung amalan kita waktu di dunia ya. Kalau amalan kita di dunianya banyak amal solehnya, insya Allah nanti dibangkitkan jadi lebih cantik, lebih ganteng ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau di dunia kita banyak berbuat buruknya, ya, banyak iri dengki sama orang. Nah, nanti dibangkitkan di akhiratnya malah jadi bukan tambah cantik, tambah ganteng, malah tambah buruk ya. Karena keburukan amal dan keburukan hati kita. Ya. Nah, maka diusahakan, mumpung masih ada umur nih, ya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman kita dan untuk beramal yang soleh. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya, istiqomah sampai akhir hayat kita, akhir umur kita bisa husnul khotimah ya. Gitu. Kan harapan kita mah semuanya husnul khotimah ya. Kayaknya ketika sholat kan doa di sujud terakhir, salah satu doanya, ya Allah, hamba memohon diberikan husnul khotimah, akhir hidup yang baik ya. Akhir hidup yang baik maksudnya ketika meninggal kita masih membawa iman, masih membawa amal-amal yang baik ya. Jangan sampai ketika meninggal justru su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah itu akhiran hidup yang buruk ya. Ketika meninggal dulu rajin sholat, menjelang meninggal malah meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik ya. Dulu waktu SMP, SMA, waduh ya, menutup aurat ya, solehah, kalau yang laki-laki juga ya, soleh, menjelang akhir hayat malah buka aurat, na'udzubillah min dzalik ya, nanti jadi su'ul khotimah dong ya, na'udzubillah min dzalik ya. Nah itu, makanya kita berdoa ya Allah, mohon supaya husnul khotimah ya, supaya iman kita tetap terjaga ya, amal soleh kita tetap terjaga. Salah satu caranya juga kita cari teman-teman yang baik juga ya. Nah ini nih, kalian kan semuanya di K8
anak-anak soleh-solehah semua ya. Nah, pertahankan ya. Pertahankan persahabatan kalian sampai nanti seterusnya ya. Walaupun udah kuliah juga ya. Kalau kuliah kan pasti beda-beda tuh ya. Ada yang kuliah di UGM, di UI, di mana gitu kan. Unpad. Nah, tetap pertahankan persahabatan kalian. Supaya apa? Supaya bisa saling mengingatkan ya. Mengingatkan sesama teman. Mengingatkan supaya selalu tetap dalam kebaikan. Nah, itu ya. Gunanya selalu berteman dengan teman-teman yang baik ya, yang soleh-solehah, supaya saling mengingatkan. Jangan sampai kita semakin dewasa, malah semakin jauh dari Al-Quran ya. Semakin males beribadah, jangan sampai gitu ya. Kalau kalian kan insya Allah lah kalau SMA sih mungkin sebagian masih ada yang di AK ya. Masih bisa saling mengingatkan. Tapi nanti kalau udah kuliah tuh terutama ya. Kalau udah kuliah tuh bisa pencar-pencar ya. Bisa ada yang ke UI, ke Makassar, ke Jakarta. Nah, itu ya. Jadi kalau pertemanannya tetap dijaga, insya Allah walaupun sudah jauh-jauhan, tetap bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, insya Allah. Baik, karena sudah jam 8 ya. Alhamdulillah, sudah habis waktunya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat ya. Baik untuk Ibu maupun untuk kalian semua ya. Baik, kita tutup saja pertemuan hari ini. Coba siapa yang akan mau menutup kelasnya? Imam, mana Imam? Ada Imam? Udah nggak capek Imam habis pulang dari Makassar? Udah seger lagi? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, udah nggak capek ya, walaupun udah perjalanan jauh ya. Iya, ya silakan ditutup Imam sama doa akhir majelis. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, amin. Alhamdulillah, Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu Aan. Nah, ya, selamat belajar pelajaran yang lain ya. Ibu izin live ya.